Hujan baru saja berhenti membasahi jalan becek di pasar tua pinggiran kota Jawa Timur. Sisa air menetes dari atap seng berkarat, mengalir di sela-sela los yang sepi. Lampu-lampu jalan berkelip samar, sebagian mati, sebagian hanya memberi cahaya kuning temaram. Malam itu terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin, seolah ada sesuatu yang menatap dari balik gelap. Di ujung lorong, langkah berat terdengar mendekat perlahan. Sosok besar dengan jaket kulit lusuh melangkah dengan tatapan tajam. Dialah Reno, si baja, preman paling disegani di pasar itu. Tubuhnya kekar, penuh tato dari leher hingga pergelangan tangan. Rambutnya gondrong basah, meneteskan air ke lantai yang lembab. Di pipinya, guratan bekas luka panjang memantulkan cahaya lampu jalan. Reno menyalakan rokoknya pelan, asapnya membumbung dan berbaur dengan kabut tipis. Malam itu ia sedang berpatroli, bukan untuk menagih uang keamanan, tapi karena ada yang janggal. 3 pedagang jatuh sakit aneh hari ini, mata mereka putih, mulut mereka berbau dupa, dan tubuhnya kaku seperti batu. Warga bilang itu ulah makhluk gaib yang marah karena pasar lama digusur sebagian. Tapi Reno hanya tertawa dingin. Setan gak makan orang, cuma manusia yang bisa sekejam itu, gumamnya. Di sisi lain, Darto, sahabat setianya, mengikuti di belakang. Pria botak berbadan kekar itu membawa sebatang besi panjang di tangannya. "No, tadi gue lihat ada bayangan lewat di belakang warung Bu Aminah," katanya lirih. Reno berhenti, memandangi arah yang dimaksud. Lorong itu gelap, hanya ada kios kosong dan sisa sayur layu di lantai. Angin berhembus, membawa aroma dupa samar. Reno menarik napas panjang, menatap gelap tanpa rasa takut. "Kalau itu manusia, gue gebuk. Kalau bukan, gue samperin," ucapnya datar, membuang puntung rokok ke tanah. Tiba-tiba, dari arah toilet umum, terdengar suara tawa pelan. Suara itu serak, seperti milik orang tua, tapi bergema aneh, menggantung di udara. Darto mundur 1 langkah, tapi Reno justru maju. Setiap langkahnya menimbulkan genangan air beriak. Suara tawa itu berhenti seketika. Hanya sisa tetesan hujan yang jatuh dari genteng. Reno mendekati pintu toilet yang setengah terbuka, dan ketika ia menyentuh gagangnya, hawa dingin menusuk dari dalam. Bau dupa semakin pekat, membuat dada sesak. Ia menyalakan senter kecil dari ponsel, menyorot ke dalam. Lantai toilet basah, tapi di tengahnya ada jejak telapak kaki hitam, seperti terbakar di ubin. Reno memandangi itu dalam diam, lalu pandangannya tertarik pada cermin retak di dinding. Dalam pantulan samar, ia melihat sesuatu, bayangan hitam tinggi berdiri di belakangnya, tak bergerak, tak bersuara. Spontan ia menoleh cepat, tapi di belakangnya hanya ada Darto, pucat dan gemetar. "No, gue lihat sesuatu barusan," kata Darto terbata. Reno menghela napas panjang, lalu melangkah keluar, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat asap hitam keluar dari lubang gat di dekat pintu. Reno menatap itu lama. Asap itu berputar perlahan, membentuk seperti tangan yang meraih udara, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada suara, hanya keheningan. Darto memegang pundak Reno, berbisik, "Gue gak suka ini, no, ini bukan hal biasa." Tapi Reno malah tersenyum tipis, wajah kerasnya tampak menantang. "Kalau bukan manusia, berarti waktunya gue berkenalan sama setan," katanya sambil melangkah lagi ke lorong gelap itu. Malam semakin larut, angin berhembus membawa sisa aroma darah dan dupa. Dari kejauhan, lonceng musola berbunyi pelan, tapi suaranya seperti terdistorsi, tak wajar. Di atap, seekor burung gagak hitam bertengger, mengeluarkan suara serak yang memecah keheningan. Reno menatap langit mendung, matanya menyipit. Dalam hatinya, ia mulai merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan takut, tapi firasat buruk. Ia tahu, ada sesuatu di balik pasar ini, sesuatu yang bukan manusia. Dan malam itu, Reno, si baja, baru saja membuka pintu menuju dunia yang tak seharusnya disentuh oleh manusia biasa. Keesokan harinya, pasar tua kembali ramai. Bau sayur segar dan kopi pagi menyebar, namun ada ketegangan yang tak terlihat. Warga masih membicarakan kejadian malam sebelumnya, bayangan hitam yang dilihat Reno dan Darto, serta jejak asap hitam yang tak bisa dijelaskan. Beberapa pedagang bahkan menutup kios lebih awal, takut menghadapi malam berikutnya. Reno berjalan di antara kios-kios, tatapannya tajam, memantau setiap gerak-gerik orang. Meski hari terang,
Hawa mencekam masih menyelimuti pasar. Di tengah keramaian, seorang pria tua muncul tanpa permisi. Kisuro Dandang, dukun sakti berusia 65 tahun, berdiri dengan jubah hitam panjang dan kain batik coklat melilit pinggangnya. Rambut putihnya tersapu angin, jenggot panjangnya menambah aura misterius. Wajahnya teduh namun matanya memancarkan kewibawaan. Ia mulai menyebar mantra pelan, memegang kemenyan yang mengepul di tangannya. Pedagang yang sakit mulai merasa lega, beberapa sembuh, walau hanya sementara. Warga bersorak, memuji Kisuro sebagai penyelamat. Reno mengamati dari jauh, alisnya mengerut. Ada sesuatu yang tidak wajar. Lihat matanya, tuh itu bukan mata orang biasa, bisiknya pada Darto. Darto mengangguk, tubuhnya tegang. Mereka berdua tahu, kekuatan yang muncul malam itu bukan sembarang kekuatan. Reno menatap kemenyan yang mengepul, aroma itu terasa menekan dada, membuatnya sulit bernapas. Namun naluri preman menuntunnya untuk tetap waspada. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Hujan gerimis mulai turun, menambah suasana mencekam. Reno memutuskan untuk mengikuti Kisuro diam-diam, ingin mengetahui kebenaran di balik kesembuhan warga. Sang dukun melangkah perlahan ke pinggir sungai tua, di mana pepohonan membentuk bayangan gelap yang menakutkan. Di situ, ia duduk bersila di atas tikar pandan, kemenyan dan dupa mengepul di sekelilingnya. Reno menahan napas, menyembunyikan tubuh besar di balik semak. Kisuro mulai membacakan mantra lebih keras. Asap hitam mulai berputar di atas permukaan sungai, membentuk pola yang aneh dan menyeramkan. Dari balik kabut, terdengar suara desis yang menyerupai bisikan manusia dan binatang sekaligus. Reno merasa tubuhnya gemetar, namun rasa penasaran dan amarah mendorongnya maju. Ia tahu, sesuatu yang berbahaya sedang dipanggil dari dunia lain. Matanya menatap Kisuro dengan tekad yang membara, ia tidak akan mundur. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seekor makhluk besar muncul. Sosoknya samar, berlapis asap hitam, dengan mata merah yang menembus gelap. Darto menahan Reno, gemetar. No, ini terlalu berbahaya. Reno menatap sahabatnya, lalu menatap makhluk itu. Kalau kau ganggu pasar gue gak akan segan. Serunya. Namun makhluk itu hanya menatap, diam, seperti menunggu perintah dari Kisuro. Reno merasakan hawa dingin menembus jaket kulitnya, tubuhnya seakan tertarik ke arah makhluk itu. Kisuro menutup matanya, terus membacakan mantra, dan perlahan sosok asap hitam itu mulai menghilang. Reno menarik napas lega, namun matanya masih awas. Ia tahu pertarungan ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan Kisuro, dan pasar yang selama ini ia lindungi bisa menjadi medan perang yang mematikan. Darto menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Kita harus siap, no, ini baru awal. Reno mengangguk, tatapannya keras, seperti baja. Saat hujan reda, Reno berdiri di ujung pasar, menatap cahaya lampu yang berkedip. Bayangan hitam malam sebelumnya masih menghantui pikirannya. Ia tahu, Kisuro bukan sekadar dukun tua, ia adalah lawan yang berbeda, dengan kekuatan yang tidak bisa dihadapi hanya dengan otot atau intimidasi. Dalam hatinya, Reno bertekad, kalau pasar ini dicemari oleh setan, gue akan lawan sampai titik darah penghabisan. Malam itu, pasar yang tampak tenang menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada siapapun bisa bayangkan. Malam itu, pasar tua semakin sepi. Lampu jalan berkedip lemah, menyoroti genangan air di lorong sempit. Reno berdiri di ujung gang, tubuhnya masih tegang setelah menyaksikan ritual Kisuro di pinggir sungai. Nafasnya berat, matanya menatap lorong gelap, siap menghadapi apapun. Darto berdiri di sampingnya, genggaman besi di tangannya bergetar. Mereka tahu Kisuro bukan sekadar dukun, dia punya pengikut yang akan melakukan apapun untuk melindungi tuannya. Tiba-tiba, dari balik bayangan kios, muncul sekelompok pria bertopeng hitam. Mereka bergerak cepat, menutup semua jalan keluar. Reno menatap mereka, mata tajamnya berkilat. Siapa suruh ganggu pasar gue? Teriaknya, tapi para pria itu tidak menjawab, hanya mengangkat senjata tajam mereka dan menyerang. Darto langsung menangkis serangan pertama dengan besinya, tubuhnya membentur tanah berdebu, namun Reno sudah memutar tubuhnya dan menebas lawan yang mendekat. Pertarungan pecah. Reno menghantam satu persatu dengan tangan dan kakinya, tubuh besar bertato itu bergerak lincah meski luka kecil menggores lengan dan pipinya. Darto di sisi lain menahan 6 orang sekaligus, menghantam mereka dengan pukulan yang membuat tanah bergetar.
Lorong sempit itu bergema dengan suara benturan, teriakan, dan desisan geram. Pedagang yang mengintip dari balik jendela menahan napas, takut tapi tak mampu berbuat apa-apa. Di tengah pertarungan, Reno merasakan tusukan di bahunya, pisau tajam menembus jaket kulitnya. Darah mengalir deras, menetes ke lantai. Rasa sakit membuatnya berteriak, tapi kemarahannya lebih kuat. Ia meninju wajah lawan, lalu menendang perut pria lain hingga terjengkang. Darto juga terluka, tapi keduanya terus bertarung. Tubuh mereka bergerak seperti satu kesatuan, berlawanan dengan angka yang jauh lebih banyak. Ketika para pengikut Kisuro mulai mundur, Reno menatap bayangan gelap di ujung lorong. Mata merah Kisuro seolah menembus jarak, menertawakan kesakitan dan kemarahan Reno. "Gue akan hancurin lo, Ki. Jangan kira senyum lo bisa menakut-nakutin gue," teriak Reno. Tapi suara tawa dukun itu hanyalah bisikan dingin yang menembus telinga, membuat bulu kuduk merinding. Reno tahu ini baru awal, pertarungan sebenarnya belum dimulai. Darto menepuk bahu Reno, "Kita harus kabur sebentar, no, gue gak mau lo mati di sini." Reno menatap sahabatnya, darah menetes dari bahu, wajahnya kotor dan basah. Ia menghela napas panjang. "Gak, tuh, gue gak bisa mundur. Selama Kisuro ada di pasar ini, gue gak akan tidur tenang. Ini sumpah gue." Matanya yang keras menatap lorong gelap seolah menantang semua makhluk yang berani menghadangnya. Reno dan Darto akhirnya mundur ke musola tua di ujung pasar untuk menenangkan diri dan merawat luka. Darah menetes di lantai, bau dupa dan debu campur menjadi aroma aneh yang menekan dada. Reno duduk bersila, menatap tangan yang masih berlumuran darah. Ia tahu, Kisuro bukan lawan biasa. Kekuatan gelap yang dipanggilnya jauh lebih berbahaya daripada manusia biasa. Namun sumpahnya sudah tertanam, ia akan melindungi pasar ini, apapun risikonya. Di tengah keheningan musola, seorang kiai tua muncul dari pintu samping. Matanya tajam, memandang Reno dan Darto dengan serius. "Anak muda, kau baru saja berhadapan dengan bayangan yang bukan dari dunia manusia. Kekuatan itu tidak bisa kau lawan dengan otot saja. Kau harus siap dengan iman dan keberanian sejati," ucap kiai itu. Reno menatapnya dengan wajah tegas, menelan ludah, dan menunduk. Dalam hatinya, ia sadar pertarungan ini baru permulaan, dan darah yang tertumpah malam ini hanyalah awal dari sumpahnya. Malam itu, pasar tua kembali sunyi, hanya suara angin dan tetesan air dari atap seng yang terdengar. Di rumah pedagang pinggir pasar, Naya sedang menata dagangan kecilnya. Baju putihnya basah oleh gerimis, rambut pendeknya menempel di wajah. Ia merasa gelisah, seperti ada mata yang mengawasinya dari kegelapan lorong. Instingnya sebagai adik Reno berkata sesuatu tidak benar, tapi ia tidak tahu apa. Tanpa disadari, langkahnya diikuti bayangan samar di belakangnya. Tiba-tiba, dari lorong gelap, tangan-tangan kuat menarik Naya ke dalam mobil hitam tanpa suara. Ia berteriak, tapi teredam oleh kain penutup wajah. Jantungnya berdebar kencang, matanya melebar menahan rasa takut. "Siapa kalian? Lepaskan aku!" teriaknya, tapi tidak ada jawaban selain suara mesin yang menjerit pelan saat mobil itu melaju menjauh. Dalam kegelapan, ia menangis, sadar bahwa malam ini, hidupnya berada di tangan musuh yang tidak bisa ia lawan sendiri. Reno, yang sedang memantau pasar dari musola tua, merasakan firasat buruk. Sesuatu salah. Naluri preman dan perlindungan terhadap adiknya mengirimkan alarm di seluruh tubuhnya. Ia berlari keluar, memanggil Darto. "Naya, tuh, Naya diculik," teriaknya, suaranya pecah di lorong yang sepi. Darto segera bergabung, wajahnya tegang. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti jejak ban mobil yang samar di tanah basah, melintasi gang dan jalan sempit menuju hutan di pinggir kota. Di tengah hutan, mereka melihat rumah tua yang terisolasi, cahaya lilin berpendar dari jendela. Naya berada di tengah lingkaran ritual, terikat dengan tali kuat, matanya menatap kosong ke arah depan. Di depannya, Kisuro Dandang duduk bersila, wajahnya teduh namun menakutkan, mantra keluar dari bibirnya. "Untuk menyembuhkan pasar, satu jiwa harus dikorbankan, dan kaulah yang terpilih, gadis berhati bersih," bisiknya pelan namun tegas. Naya menjerit, berusaha melepaskan diri, namun tali yang mengikatnya kaku dan kuat. Ia menangis, memanggil nama Reno. Hatinya hancur melihat adiknya menderita. Reno merasakan darah di kepalanya mendidih. Tubuhnya gemetar karena amarah.
Gue gak akan biarin lo lakukan ini, Ki. Lepaskan adik gue sekarang, teriaknya sambil memukul pintu kayu rumah tua, tapi rumah itu seperti dihidupkan oleh kekuatan gaib, pukulan dan tendangan Reno tidak berpengaruh. Darto mencoba menenangkan Reno, tapi matanya pun dipenuhi kemarahan. Ia menggenggam tangan Reno, "No, kita harus rencana. Kalau kita masuk langsung, Kisuro bisa bunuh Naya." Reno menatap adiknya yang lemah di tengah lingkaran ritual, napasnya terengah-engah. Dalam hatinya, ia sadar satu hal, untuk menyelamatkan Naya, ia harus berani menghadapi Kisuro dan segala kekuatan gelapnya, tanpa memikirkan rasa sakit sendiri. Dengan tekad yang membara, Reno menatap Darto, dan mereka mulai merencanakan serangan. Mereka tahu rumah tua itu dijaga oleh pengikut Kisuro dan kekuatan supranatural. Namun mereka tidak peduli, karena nyawa Naya lebih berharga daripada apapun. Reno menarik napas panjang, menatap langit gelap penuh kabut. Malam itu, hujan tipis jatuh, menetes di jaket kulitnya yang lusuh, namun hatinya tetap membara. Reno menggumamkan sumpah dalam hati, suara lirih namun penuh kemarahan. "Lebih besar dari, kalau kau sentuh Naya, Kisuro, gue gak akan berhenti sampai darah lo menetes di tanah ini." Mata Reno berkilat tajam, tubuhnya gemetar oleh kemarahan dan ketegangan. Darto menggenggam besi panjang di tangannya, siap untuk menyerbu. Di tengah hutan gelap, antara cahaya lilin dan bayangan hitam, pertarungan besar akan segera dimulai, dan Naya menjadi satu-satunya alasan Reno tidak bisa mundur. Hujan deras mengguyur hutan pinggir kota, menetes ke tanah basah dan membuat aroma tanah serta daun basah bercampur dengan bau dupa dari rumah tua Kisuro. Reno dan Darto berdiri di tepi hutan, tubuh basah kuyup, napas terengah-engah. Menatap rumah tua yang diterangi lilin. Di dalam lingkaran ritual, Naya masih terikat, matanya yang cantik berkilat menahan air mata. Hati Reno terbakar, amarah dan ketakutan bercampur, membentuk tekad yang tak tergoyahkan, ia harus menyelamatkan adiknya, apapun risikonya. Reno melangkah maju, tubuhnya besar dan bertato basah oleh hujan, jaket kulitnya menempel di tubuh kekarnya. Darto mengikuti di belakang, memegang besi panjang, wajah tegang. Mereka bergerak cepat melalui semak basah, kaki menabrak ranting, tapi suara hujan menutupi langkah mereka. Setiap detik terasa seperti jam, sementara suara mantra Kisuro semakin jelas terdengar di tengah malam. Begitu mereka mencapai rumah tua, pengikut Kisuro muncul dari bayangan. 5 orang bertopeng hitam dengan senjata tajam menghadang. Reno menggeram, memutar tubuhnya dan meninju lawan pertama. Tubuh kekarnya menghantam satu pengikut hingga terjengkang. Darto menebas 2 lawan dengan besinya, benturan dan teriakan mereka bergema di hutan basah. Hujan membasahi darah dan lumpur, membuat pergerakan mereka licin, namun amarah dan tekad Reno lebih kuat daripada segala rintangan fisik. Di tengah pertarungan, Kisuro mulai memanggil energi gelap. Asap hitam naik dari tanah, menutupi lantai dan mengelilingi lingkaran ritual. Suara desis makhluk gaib terdengar menyeramkan. Reno menatap ke arah adiknya, yang masih terikat, dan memutar tubuhnya menghadapi makhluk asap yang mencoba menyerangnya. Dengan satu pukulan keras, ia memecahkan lingkaran asap di sekitarnya, memaksa makhluk itu mundur sementara. Darto berusaha menahan pengikut lainnya, tapi satu dari mereka berhasil melompat dan menyerang Naya. Reno melesat ke depan, meninju pelaku dengan kekuatan penuh, tubuhnya menghantam lawan ke dinding kayu rumah tua. Rangka rumah bergetar, lilin hampir padam, tetapi Naya berhasil selamat dari serangan langsung itu. Ia menangis, memanggil nama Reno, suaranya menyayat hati. Reno menatapnya sebentar, lalu kembali fokus pada Kisuro yang masih duduk bersila, wajahnya teduh namun menakutkan. Kisuro membuka matanya, energi hitam mulai memancar dari tubuhnya. Sosoknya tampak berubah, mata merah menyala, kulitnya sedikit menghitam seolah berbaur dengan bayangan. Ia tertawa pelan namun menggetarkan, dan asap hitam lain muncul mengelilingi pengikut yang tersisa. Reno menghela napas, menggenggam besi di tangannya, lalu menatap Darto. "Ini saatnya, tuh, kita harus hentikan ritual ini sekarang juga," teriaknya. Dengan keberanian yang membara, Reno menerobos lingkaran asap, menghantam pengikut yang tersisa dengan kombinasi pukulan dan tendangan, tubuhnya bergerak seperti badai yang tak terbendung. Darto menutup sisi lain rumah tua, memastikan tidak ada yang meloloskan diri. Lilin bergetar, rumah tua berguncang, dan energi gaib mulai melawan mereka. Reno merasakan sakit di seluruh tubuhnya,
darah mengalir dari luka lama dan baru, namun tekadnya tetap tak tergoyahkan. Akhirnya, dengan satu teriakan penuh amarah, Reno menghantam Kisuro dengan besi yang menyala oleh mantra doa Kiai Tua. Lingkaran ritual pecah, asap hitam melesat ke udara dan menghilang. Naya berhasil dibebaskan, tubuhnya lemas namun selamat. Reno menatap Kisuro, yang kini tampak tersenyum samar sebelum hilang dalam kabut hitam, meninggalkan rumah tua yang hancur. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah dan dupa yang hangat. Pasar malam itu masih aman, namun Reno tahu, pertarungan ini baru permulaan, dan Kisuro pasti akan kembali. Seminggu setelah pertarungan di rumah Kisuro, pasar tua mulai kembali normal. Pedagang membuka kios lebih awal, aroma kopi dan sayuran segar kembali memenuhi udara. Namun, Reno duduk sendirian di bangku tua di tepi pasar, tubuhnya masih dipenuhi bekas luka, mata tajamnya menatap ke lorong-lorong gelap. Ia tahu, malam itu mereka menang, tapi kemenangan itu hanya sementara. Bayangan hitam Kisuro masih membayangi pikirannya, terasa seperti napas dingin yang menyelinap ke tenggorokan. Malam hari, ketika hujan tipis menetes dari atap, Reno mendengar bisikan halus dari kejauhan. Suara itu samar, tapi jelas memanggil namanya. Matanya menyipit, tubuhnya tegang. Ini, tidak mungkin, gumamnya, menatap lorong gelap. Di dada kirinya, tanda lingkaran ritual yang hancur mulai muncul samar, seakan terbakar dari dalam kulitnya. Reno merasakan getaran aneh di seluruh tubuh, pertanda bahwa Kisuro belum benar-benar pergi. Darto datang menghampirinya, wajah tegang. "No, gue juga dengar suara itu. Malam ini beda, gue gak suka ini." Reno mengangguk, menelan napas. "Kau dengar, itu dia, tuh, dia kembali. Dan kali ini, kita gak bisa cuma main otot lagi." Mereka duduk diam, hujan membasahi jaket kulit Reno, tapi tekadnya tetap membara. Pasar mungkin terlihat tenang, tapi ancaman gaib masih mengintai. Di malam yang sunyi itu, beberapa pedagang melaporkan kejadian aneh. Lampu toko berkedip sendiri, bayangan bergerak cepat di antara kios, dan bau dupa yang aneh memenuhi udara. Pak Broto, kepala keamanan pasar, terlihat gelisah. Ia mendekati Reno, menurunkan topi hijau dari kepalanya. "Reno, gue harus jujur. Kisuro itu bukan manusia biasa. Dan, gue takut dia kembali dengan kekuatan yang lebih besar," ucapnya pelan. Reno menatap mata Pak Broto, tekadnya semakin kuat. Ia tahu, tidak ada jalan lain, pertarungan terakhir harus segera terjadi. Malam semakin larut, dan hutan pinggir pasar tampak gelap pekat. Reno berdiri di tengah gang, mengamati setiap gerakan bayangan. Sesekali terdengar suara langkah berat yang tidak tampak pemiliknya. Hati Reno berdebar, tapi ia tetap fokus. Ia mengingat kata-kata Kiai Tua, "Gerbang yang kau rusak belum tertutup sempurna. Ia akan mencari tubuh baru, bisa jadi kau sendiri." Ketegangan menyelimuti pasar, udara terasa tebal dan menekan. Tanda ritual di dada Reno semakin jelas, berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Setiap kali ia menutup mata, muncul bayangan Kisuro yang tersenyum samar, matanya merah menyala, memandang langsung ke jiwa Reno. Rasa takut dan marah bercampur, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia kehilangan kendali, tidak hanya nyawanya yang terancam, pasar yang ia lindungi juga bisa hancur. Darto menepuk bahu Reno, mencoba menenangkan sahabatnya. "No, kita harus siap. Malam ini bukan lagi soal menyelamatkan Naya, tapi tentang menutup gerbang itu untuk selamanya." Reno mengangguk, menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia bersumpah, apapun yang terjadi, dia akan menghadapi Kisuro sampai titik darah penghabisan. Pasar dan adiknya tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan gelap itu. Malam itu, Reno berdiri di tepi sungai tua, air mengalir deras, dan kabut tipis menyelimuti sekitarnya. Angin membawa suara bisikan dan aroma dupa yang familiar. Dalam keheningan yang mencekam, Reno menatap bayangan di permukaan air, menyiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Kisuro mungkin akan datang, tapi kali ini, Reno tidak akan goyah. Ia tahu, malam ini, takdir mereka akan ditentukan, antara hidup, mati, dan kekuatan gelap yang menunggu di balik bayangan. Malam purnama menyelimuti pasar tua dan hutan pinggir kota. Kabut tebal bergerak seperti tangan hitam yang meraih setiap sudut. Reno berdiri di reruntuhan rumah tua Kisuro, tubuhnya basah oleh embun dan hujan tipis, tato dan bekas lukanya menyala samar di bawah sinar bulan. Napasnya berat, tangan menggenggam besi panjang berlumur darah,
Sementara Darto berdiri di sisinya, tubuh tegang, siap menghadapi apapun. Di tengah keheningan, suara desis terdengar, Kisuro muncul kembali dalam wujud arwah hitam. Sosok dukun tua itu berubah menyeramkan, mata merah menyala, kulitnya hitam legam seperti kabut, dan aura gelapnya menekan udara di sekitar. "Reno, kau berani menantangku lagi?" Suaranya berdering, bukan lagi seperti manusia. Reno menatap tajam, darah mendidih di tubuhnya. "Gue gak takut sama lo, Ki. Selama gue bernapas, gue gak akan biarkan lo ganggu Naya atau pasar ini lagi." Teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan hutan. Pertarungan dimulai. Reno menyerang dengan seluruh kekuatan fisiknya, menebas bayangan Kisuro dengan besi yang dipenuhi doa Kiai Tua. Asap hitam memutar di sekeliling mereka, mencoba menahan setiap langkah Reno. Darto menahan pengikut yang tersisa, mengamankan sisi hutan. Setiap pukulan Reno menghantam arwah Kisuro, tapi kekuatan gaib itu menahan serangan, membuat tubuh Reno terbentur berkali-kali. Rasa sakit tidak membuatnya mundur, kemarahan dan tekad untuk menyelamatkan adiknya lebih kuat. Di tengah pertarungan, Kisuro mencoba merasuki tubuh Reno. Tanda ritual di dada Reno berdenyut dan menyala lebih terang. Ia merasakan energi gelap menembus kulitnya, mencoba menguasai pikirannya. Namun Reno menggenggam besi yang berlumur darah dan menempelkan tangan ke dada, menyalurkan doa Kiai Tua. "Lo gak akan menguasai gue. Lo gak akan sentuh Naya." Teriaknya, tubuhnya gemetar, aura cahaya putih keluar dari dalam tubuhnya, melawan kegelapan Kisuro. Pertarungan semakin brutal. Bayangan Kisuro memukul Reno, membuatnya terjatuh ke tanah basah. Darto melompat, menyerang bayangan itu, tapi dengan mudah terlempar oleh energi gaib yang memancar. Naya, yang sebelumnya disembunyikan di balik pepohonan, menjerit melihat Reno terluka. Hatinya hancur, namun matanya tetap memandang dengan harapan. Reno menatap adiknya sebentar, lalu mengumpulkan sisa kekuatan yang tersisa, tubuhnya berdiri kembali, penuh darah dan lumpur. Dengan satu teriakan penuh kemarahan dan keberanian, Reno menancapkan besi ke dada Kisuro. Cahaya putih menyala terang, menembus kabut dan asap hitam. Arwah Kisuro menjerit, matanya merah berkobar, tubuhnya berguncang hebat sebelum akhirnya meledak dalam cahaya. Lingkaran ritual pecah, energi gelap lenyap, dan hujan tipis yang jatuh membasahi tanah yang kini hening kembali. Naya berlari memeluk Reno, air mata mengalir deras, sementara Darto menunduk menahan kelelahan. Ketika kabut menghilang, hanya jasad rumah tua yang hancur tersisa, sementara Kisuro lenyap tanpa jejak. Reno berdiri basah, lelah, namun matanya masih menatap jauh ke hutan. Ia tahu pertarungan ini telah mengakhiri kekuatan jahat itu, setidaknya untuk saat ini. Naya menangis, memeluk adiknya, sementara pasar tua mulai terasa aman kembali. Reno tersenyum tipis, menatap wajah adiknya yang cantik dan lemah, hatinya lega karena Naya selamat. Di pagi hari, warga kembali ke pasar. Mereka menemukan jaket kulit lusuh Reno tergantung di dahan pohon dekat sungai sebagai tanda keberanian dan pengorbanannya. Cerita tentang preman yang berani melawan dukun sakti tersebar luas, dan meskipun Kisuro mungkin akan kembali suatu hari, Reno sudah siap. Dalam hatinya, ia berjanji, selama gue ada di sini, gak ada iblis atau bayangan yang akan menguasai pasar ini. Pasar tua kembali ramai, namun setiap malam, langkah berat Reno seolah masih terdengar di lorong-lorong, menjaga keamanan dengan keberanian yang abadi.